2, 3, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anjar Yogi Pratiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metabolisme atau proses metabolisme yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita pelajari. Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Jadi metabolisme itu adalah suatu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Metabolisme itu meliputi segala aktivitas seperti tumbuh, bertahan hidup, dan melakukan reproduksi. Metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Apa sih perbedaan dari anabolisme dan katabolisme itu? Jadi untuk yang anabolisme itu adalah perubahan senyawa dari yang sederhana ke senyawa organik yang lebih kompleks atau dari yang kecil ke besar. Seperti contoh nih ya, pada reaksi fotosintesis. Sedangkan untuk yang katabolisme itu sebaliknya, perubahan dari yang kompleks menjadi sederhana atau dari yang besar ke kecil. Seperti contoh adalah reaksi fermentasi, yaitu seperti pembuatan tape. Selanjutnya di sini saya sudah menampilkan tabel perbedaan antara anabolisme dan katabolisme yang lebih kompleks, mulai dari proses pembentukan unsur senyawanya, fungsi yang dilakukan keduanya, reaksi yang dihasilkan, dan proses pembentukan zat apa saja yang dihasilkan. Bisa dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, saya menampilkan keterkaitan antara anabolisme dan katabolisme. Jadi kan tadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme dan katabolisme ini saling berkaitan. Jadi di dalam anabolisme itu terjadi sintesis senyawa organik seperti sintesis lemak, protein, dan macam-macam enzim. Sedangkan yang di katabolisme itu menjelaskan tentang proses respirasi atau proses pengeluaran seperti glikolisis, Daur Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Jadi enzim itu adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Untuk yang pertama, mempercepat atau memperlambat proses reaksi kimia. Untuk yang kedua adalah mengatur jumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama atau dalam satu waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja enzim. Jadi cara kerja enzim ini ada dua teori. Teori yang pertama itu adalah teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Teori yang kedua adalah teori induksi pas. Untuk teori kunci dan anak kunci ini dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan cara kerja enzim seperti kunci dan anak kunci. Maksudnya, misal nih kita ibaratkan gemboknya itu sebagai enzim dan kuncinya itu sebagai substratnya. Jadi keduanya harus memiliki kecocokan. Jadi harus cocok. Misalnya nih kita ingin enzimnya amilase, substratnya protein. Jika digabungkan maka tidak akan terjadi reaksi apapun. Beda halnya dengan enzimnya amilum, substratnya amilase, digabungkan, nah jadilah reaksi. Begitu. Teori yang kedua adalah teori induksi pas. Pada teori ini mengasumsikan bahwa
substrat berperan dalam hasil akhir bentuk enzim tersebut. Teori ini beranggapan bahwa sisi aktif enzim tersebut bersifat fleksibel atau menyesuaikan. Jadi enzimnya ini menyesuaikan dengan substratnya. Senyawa yang bisa mengubah sisi aktif dalam jumlah yang tidak terlalu banyak akan bisa mengalami reaksi yang dikatalis oleh enzim tersebut. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Seperti yang pertama konsentrasi enzim, yang kedua konsentrasi substrat, yang ketiga adalah pengaruh suhu, yang keempat pengaruh pH, dan yang terakhir pengaruh inhibitor. Selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme lebih mendalam. Jadi seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa anabolisme adalah perubahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Hal ini terjadi pada proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu contoh dari anabolisme tersebut. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang mengandung klorofil atau tumbuhan yang berklorofil. Jadi, jika tumbuhan tersebut tidak memiliki klorofil, jadi tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi dan cahaya. Zat organik yang terbentuk dalam proses fotosintesis ini berupa karbohidrat, di mana karbohidrat tersebut dapat digunakan untuk membentuk zat-zat lain seperti protein dan lemak. Selanjutnya adalah komponen-komponen esensial yang terjadi dalam proses fotosintesis, atau hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi proses fotosintesis tersebut. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya berupa apa? Yakni CO2 dan H2O. Yang kedua adalah cahaya, yang ketiga pigmen, yang keempat molekul enzim, dan yang kelima adalah suhu yang tepat. Jika dari kelima tersebut ada salah satu yang tidak mempengaruhi, yang tidak memenuhi kriteria, maka proses fotosintesis tersebut tidak dapat berlangsung. Jadi kelima-limanya ini saling berkaitan, begitu. Makanya disebut dengan komponen-komponen esensial fotosintesis. Selanjutnya adalah reaksi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula yang dihasilkan dari reduksi karbon dioksida yang miskin energi atau kurang memiliki energi. Fotosintesis dapat dituliskan dengan persamaan yang sederhana seperti yang saya tampilkan pada slide berikut. Ada dasarnya proses fotosintesis terjadi dua tahapan, yaitu pada reaksi terang atau reaksi yang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya. Hal ini akan kita bahas pada slide berikut. Adalah reaksi terang. Pada reaksi terang ini cahaya matahari merupakan peran utama. Jadi reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid yang di dalam membran tilakoid ini terdapat seperangkat alat yang berguna untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Pada reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH, oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dulu dan hasilnya digunakan untuk energi pada reaksi gelap. Sesuai dengan namanya, reaksi ini tidak memerlukan cahaya. Reaksi ini terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga.
karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH hasil dari reaksi terang yang merupakan sumber energi untuk terjadinya reaksi gelap ini. Reaksi gelap juga disebut dengan siklus Kelvin. Kenapa disebut siklus Kelvin? Karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin. Dan kenapa disebut siklus? Karena terjadinya berputar sesuai dengan siklus. Ini adalah katabolisme. Contoh dari katabolisme ini adalah proses respirasi. Apa sih respirasi? Respirasi itu adalah pengeluaran. Respirasi merupakan oksidasi senyawa organik secara terkendali untuk membebaskan energi bagi pemeliharaan dan perkembangan makhluk hidup. Produk antara pada respirasi sel dipakai sebagai bahan utama untuk melakukan metabolisme. Berdasarkan kebutuhan terhadap tersedianya oksigen bebas, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi aerob dan reaksi anaerob yang akan kita bahas di video selanjutnya. Respirasi aerob. Apa sih respirasi aerob itu? Jadi respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen secara bebas. Oksigen merupakan penerima hidrogen terakhir. Sedangkan yang dimaksud respirasi aerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kebalikan dari respirasi aerob. Sebagai penerima hidrogen terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti asam pirufat dan asetaldehid. Selanjutnya, di sini saya menampilkan tabel antara perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk perbedaan yang pertama, pada respirasi aerob ini memerlukan oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Perbedaan yang kedua, respirasi aerob ini terjadi pada sitoplasma dan mitokondria, sedangkan yang respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Untuk yang ketiga, respirasi aerob ini memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O, sedangkan untuk respirasi anaerob itu tidak sempurna dalam memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Perbedaan yang keempat, yakni respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan anaerob menghasilkan 2 ATP. Perbedaan selanjutnya adalah pada respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan O2 untuk membentuk H2O, sedangkan untuk yang anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam pirufat atau asetaldehid membentuk asam laktat atau etanol. Perbedaan selanjutnya yaitu pada respirasi aerob keberlanjutannya tanpa batas, sedangkan yang anaerob itu jangka pendek atau memiliki batas. Secara aerob terjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Pada tabel di samping sudah tertera tahapannya, tempat, input, dan produknya. Yang pertama tadi adalah glikolisis. Glikolisis ini terjadi pada sitoplasma. Inputnya berupa glukosa dan produknya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Untuk yang dekarboksilasi oksidatif, tempatnya di mitokondria, inputnya 2 asam pirufat. Untuk produknya yang dihasilkan adalah 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Yang ketiga adalah siklus Krebs, sama terjadi pada mitokondria, inputnya berupa 2 asetil CoA dan produknya 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang terakhir adalah transport elektron. Terdapat pada membran mitokondria atau di dalamnya. Inputnya berupa 10 NADH, 2 FADH2, dan produknya 34 ATP dan 6 H2O.
the bottom.